You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every Buset, ngeri amat wawak itu, ujar Haikal. Lalu Haikal melirik ke arah Ken. Lo nggak mau ngamuk lagi? Tanya Haikal. Nggak minat gue. Ken, ayolah lo jangan kayak gini dong. Timpal Haikal. Nggak ada kawan goblok gue lagi. Ravendra kepinteran. Lanjut Haikal. Ken hanya melirik ke arah Ravendra sekilas, membuat lelaki yang ditatapnya merasa kurang nyaman. Ravendra ingin sekali Ken berkata sejujurnya karena masalah ini mereka jadi renggang. Apa dia masih berpikiran buruk tentang pernikahan kami? Batin Ravendra. Saat sore hari mereka lagi latihan basket, Ravendra mencekal tangan Ken dan menepisnya kasar. Maksud lo kayak gini apa? Ken melirik tajam ke arah Ravendra. Gue lagi nggak minat. Masalah lo sekarang apa? Hah, gue udah bilang lagi nggak minat. Jangan ganggu gue dulu. Ketus Ken. Lo mau cerita ke semua orang tentang pernikahan gue sama Kiara? Iya. Ceritakan aja. Lo masih berpikir kalau aku sama Kiara ngelakuin hal yang buruk? Iya. Nggak ngangka gue ya sama lo Ken. Lo itu sahabat gue dari kecil. Lo lebih tahu gue itu gimana sama cewek. Jadi lo percaya kalau gue hamilin Kiara? Iya, tanya Ravendra. Menggebu-gebu, Ken langsung menoyor kepala Ravendra. Lo pinter tapi blow on. Gue nggak ada mempermasalahkan itu. Gue cuma lagi mikirin surat yang lo kasih kemarin. Surat dari bokap lo, tanya Ravendra. Ken menganggukkan kepalanya. Itu belum gue buka. Bukan surat hutang-hutang lelaki itu kan? Cek, mana gue tahu. Kenapa nggak lo buka kalau penasaran? Mungkin aja benar surat hutang. Canda Ravendra. Berandal sialan. Umpat Ken kepada Ravendra. Woi, kalian ngapain sih ngumpul di sini? Tanya Haikal yang baru saja datang. Lo bawa nggak suratnya? Tanya Ravendra. Surat apa? Tanya Haikal. Namun lagi-lagi tidak ada yang memperdulikannya. Bawa. Tapi gue males bukanya. Lo aja deh, pinta Ken. Demi bunga bangkai yang bauknya kayak nafas Ken. Anjir sialan kalian. Ark, udahlah males lagi gue lihat kalian. Haikal langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Ken dan Ravendra mengerutkan keningnya dan menatap ke arah Haikal sekilas. Namun fokus kembali ke surat yang dibawa oleh Ken. Haikal mendengus kesal dan berbalik badan menghampiri mereka lagi. Surat apa itu? Tanya Haikal. Jawab woi. Teriak Haikal kesal. Sialan ya lu pada. Dahlah lelah gue. Haikal langsung duduk di sebelah Ken memperhatikan lelaki itu membuka surat. Hayo. Ngapain itu? Tanya Kiara mengejutkan mereka. Sayang. Kamu ngapain kesini? Tanya Ravendra. Mau lihat kamu latihan. Aku ajak Shelin juga. Jelas Kiara. Kiara. Lo salah besar datang ke sini tapi karena lo bawa Shelin. Kesalahan lo nggak jadi besar. Ujar Haikal. Kiara mengerutkan keningnya. Salah gue apaan? Kan gue kesini mau lihat pacar. Ya kalian bucin anjir. Gue jomblo. Apes nasib gue. Keluh Haikal. Makanya gue bawain Shelin untuk lo kak. Bisik Kiara. Kerja yang bagus. Sahut Haikal tersenyum lebar. Adek Shelin jangan di situ. Teriak Haikal panik saat Shelin mau duduk. Membuat wanita itu terkejut dan menatap tajam ke arah Haikal. Apaan sih kak? Buat gue terkejut aja. Emangnya kalau duduk di sini kenapa? Tanya Shelin kesal. Panas. Duduknya di hati abang Haikal aja. Jawabnya tersenyum lebar. Ogah, sumut Shelin. Dia langsung kembali duduk dan membiarkan Haikal menggerutu kesal. Ravendra fokus kembali membuka surat-surat tersebut. Ini semua harta warisan untuk lo. Dan gak ada hutang apapun. Seserius? Tanya Ken. Iya. Di sini semua aset yang dikumpulin papa lo hanya untuk lo seorang. Ini juga ada surat dari ayah lo kayaknya sih ini tulisannya. Sendiri. Coba aja baca. Perintah Ravendra. Ken langsung mengambil surat itu dan merobeknya menjadi dua. Lalu memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Dia malas membaca surat dari lelaki itu karena pastinya akan menyakitkan untuknya. Gue nggak minat hartanya. Jadi ini bakalan gue sumbangin aja. Ujar Ken. Lo yakin? Tanya Haikal.
Rumah kami dulu akan aku jadikan yayasan panti asuhan. Daripada rumah itu nggak berguna sama sekali nanti yang nempatin sebangsa sama lo lagi. Celetuk Ken ke Haikal. Kalian nggak perlu simpati atau iba ke gue. Gue masih punya uang tabungan yang cukup. Dan juga gue bakal usaha sendiri untuk diri gue sendiri. Gue nggak ingin hidup hasil dari lelaki itu. Jelas Ken. Mereka yang mendengarnya hanya mampu mendukung yang Ken lakuin. Karena hanya dia yang paling mengerti jalan seperti apa yang akan dipilihnya nanti. Namun, mereka semua tetap akan berada di garis terdepan jika Ken membutuhkan sesuatu. Ken langsung meletakkan surat dan tas tersebut. Lalu dia melirik ke arah Kiara dan juga Ravendra. Oh iya, selamat ya atas pernikahan kalian dua. Ravendra dan Kiara langsung membulatkan matanya, menatap horor ke arah Ken. Lelaki itu pun ikut terkejut dan melirik ke arah yang lain yang sedang membutuhkan penjelasan dari perkataannya barusan. Kalian udah nikah? Hah? Demi apa Kia? Lo nggak cerita sama gue? Kak Ravendra yang dikatakan sama Kak Ken seriusan? Tanya Shelin. Dengan raut wajah yang serius, Ken tersenyum kaku, lalu menggaruk belakang kepalanya yang terasa tidak gatal. Dia langsung mengangkat tangannya ke atas dan kabur begitu saja lari dari kenyataan. Woji, sialan ya lo. Sini nggak? Jelasin sama orang ini. Teriak Ravendra kesal. Ravendra, jelasin sama gue. Apa-apaan ini hah? Kalian udah nikah? Tanya Ravendra. Kiara, jawab, pinta Shelin dengan tidak sabar. Apaan sih kalian? Ya nggak mungkin lah. Jawab Kiara. Ravendra langsung berdecik kesal dan turun dari kursi penonton. Dia langsung berlari mengejar Ken dan menangkapnya. Ken, sini lo. Gara-gara lo ini. Jelasin semua sama mereka. Gue keceplosan. Ampun, gue nggak sengaja. Jangan lempar gue ke kandang aligator. Jawab Ken dengan nafas yang tersengal-sengal. Dennis, tolongin gue. Lo yang jelasin ke mereka ya. Ken bersembunyi di balik tubuh Dennis dan menarik-narik bajunya. Jelasin apaan? Baju gue entar robek. Sialan. Kesal Dennis berusaha melepaskan tangan Ken. Jelasin ke mereka kalau omongan lo tadi nggak benar. Semua bakalan kacau Ken. Gue habisin lo sekarang juga. Ancam Ravendra terus mengejar Ken. Hingga guru olahraga mereka datang. Dan membunyikan peluit. Ken dan Ravendra tetap terus saling mengejar. Membuat guru penjas tersebut yang melihat Pak Benny belum juga pulang menyuruhnya datang ke lapangan. Pak, tolong hukum mereka. Pinta guru penjas. Sebab hanya Pak Benny saja yang bisa menghadapi Ravendra. Pak Benny berdecak dan langsung mengejar mereka juga. Lalu Ken bersembunyi di balik tubuh Pak Benny. Namun Ravendra bukannya berhenti, dia tetap terus mengejar. Hingga Pak Benny ikut lari bersama. Ken, ayo Pak, cepat lari. Ujar Ken kepada Pak Benny. Ini udah balap. Kenapa kita dikejar? Tanya Pak Benny. Saat itu Pak Benny langsung sadar dan menarik tangan Ken untuk berhenti. Lalu menatap ke belakang. Ke arah Ravendra dengan tatapan horornya. Kenapa saya juga dikejar? When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way.